Memang kalau kita melihat dari hasil sejumlah lembaga survei memang menempatkan Anies Baswedan di posisi paling buncit atau paling rendah. Namun tadi kalau kita dengar juga apa yang disampaikan oleh Surya Paloh gitu ya, nampaknya berbeda dengan survei internal gitu kan. Kita coba akan menguliti begitu ya hasil survei ini. Aneh begitu kan ya, sampai SMRC ini begitu kan, sampai menyurvei ya terkait dengan penilaian publik atas capres-cawapres yang jujur begitu ya. Kita tertawa aja begitu kan, kenapa ada survei seperti ini begitu ya. Ini bahkan publik nilai Ganjar capres paling jujur daripada Anies dan Prabowo. Letak di mana logikanya, bayangkan begitu ya. Dengan adanya rekam jejak Pak Ganjar misalnya, kasus EKTP misalnya ya, padahal itu sudah disebutkan apakah itu kejujuran atau kebohongan begitu ya. Dengan Anies Baswedan apa sih ya, kebohongan Anies Baswedan apa selama menjabat DKI Jakarta begitu ya. Survei SMRC yang paling baru itu di awal Agustus ini kita survei sampelnya cukup besar ya, 4.200 responden lebih. Kita menemukan sebenarnya ada pola konsisten dan tentang elektabilitas calon. Itu 3 nama masih Prabowo, Ganjar, dan Anies. Prabowo, Ganjar, Anies. Ya itu dari setahun terakhir kan masih seperti itu. Kemudian persaingan yang sangat ketat itu ada pada Prabowo dan Ganjar di posisi pertama dan kedua dengan jarak yang tidak signifikan. Secara statistik kita tidak bisa menyimpulkan mana yang lebih kuat. Kemudian di posisi ketiga cukup konsisten nama Anies Baswedan dengan jarak lebih dari 10% dari 2 nama itu ya. Sebenarnya kalau tadi dikatakan selalu nomor buncit, kalau kita ambil jangka waktu yang lebih panjang, itu kan suara agak dinamis. Anies pernah juga menyalip Prabowo pada survei kami pada bulan Desember 2022 begitu ya, tapi kemudian menurun ketika Prabowo mengalami penguatan gitu ya. Jadi memang kalau dalam tahun 2023 ini Anies cenderung berada di bawah 2 nama yang tadi. Faktor apa tadi pertanyaannya yang bisa menjelaskan elektabilitas Anies dalam beberapa bulan terakhir ada di bawah Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Lantas bagaimana dengan janji-janji Pak Ganjar yang ada di Jawa Tengah begitu ya? Ini kan aneh juga begitu. Padahal Ibu Megawati sudah mengatakan kepada Pak Ganjar, selesaikan dulu banjir itu begitu ya. Survei SMRC yang bikin saya ngakak habis. Tapi ngakaknya itu tentu tidak bisa kita salahkan SMRC. Ini hanya mengkonfirmasikan bahwa yang namanya survei itu memang lama-lama responden, enumeratornya itu sudah terbentuk menjadi cycle yang barangkali pro Ganjar Pranowo. Jadi apapun pertanyaan yang diajukan, sama seperti di RH Channel, yang menang adalah Ganjar Pranowo. Jadi kita mungkin tidak bisa lagi melihatnya sebagai survei yang mewakili kecenderungan nasional yang merepresentasikan preferensi pemilih secara nasional, tapi anggap saja ya respondennya SMRC saja kalau menurut saya. Kenapa? Ya karena ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya harusnya jadi makanan Anies, tapi ternyata dimakan oleh Ganjar juga. Tetapi kita lihat saja bahwa di masyarakat itu Anies luar biasa begitu ya. Kenapa kok masih anjlok ya? Ini tergantung siapa sponsornya mereka, siapa yang bayar, kan begitu kan. Mulai dari Lampung, Jakarta, Papua begitu ya, Banten, Jawa Timur, Makassar dan sebagainya, Anies Baswedan disambut luar biasa begitu. Elektabilitas selalu nomor buncit, Anies ngomong begini. Peringkat elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan selalu di nomor buncit kala bersaing dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Untuk hal ini, Anies buka suara. Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya, ungkap Anies usai pertemuan dengan tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Anies berujar hasil yang dirilis lembaga survei internal koalisi jauh berbeda dibandingkan survei lainnya. Namun, Anies tak merinci angkanya. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga yang tidak tepatnya. Ya begitu, timpal Paloh. Ia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini.
Ia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami? Ucap elektabilitas selalu nomor buncit, Anies ngomong begini. Peringkat elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan selalu di nomor buncit, kala bersaing dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Untuk hal ini, Anies buka suara. Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya, ungkap Anies usai pertemuan dengan tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Anies berujar hasil yang dirilis lembaga survei internal koalisi jauh berbeda dibandingkan survei lainnya. Namun, Anies tak merinci angkanya. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga yang tidak tepatnya. Ya begitu, timpal palo. Ia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Ia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami, ucap dia. Elektabilitas selalu nomor buncit, Anies ngomong begini. Peringkat elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan selalu di nomor buncit, kala bersaing dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Untuk hal ini, Anies buka suara. Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya, ungkap Anies usai pertemuan dengan tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Anies berujar hasil yang dirilis lembaga survei internal koalisi jauh berbeda dibandingkan survei lainnya. Namun, Anies tak merinci angkanya. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga yang tidak tepatnya. Ya begitu, timpal palo. Ia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Ia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami, ucap dia. Elektabilitas selalu nomor buncit, Anies ngomong begini. Peringkat elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan selalu di nomor buncit, kala bersaing dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Untuk hal ini, Anies buka suara. Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya, ungkap Anies usai pertemuan dengan tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Anies berujar hasil yang dirilis lembaga survei internal koalisi jauh berbeda dibandingkan survei lainnya. Namun, Anies tak merinci angkanya. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga yang tidak tepatnya. Ya begitu, timpal palo. Ia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Ia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami, ucap dia.